Pelatih timnas Lebanon, Miodrag Radolovic, menjadi sosok yang mendapat banyak sorotan jelang pertandingan persahabatan internasional FIFA Match di September tahun 2025 melawan timnas Indonesia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 8 September tahun 2025. Laga ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan bagian penting dari persiapan kedua tim menuju babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam keterangannya, Miodrag menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak terkejut dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Bahkan, pelatih berusia 57 tahun asal Montenegro itu menegaskan sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola di tanah air. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi jelang pertandingan. Sebagai pelatih yang kenyang pengalaman di level Asia, Miodrag mengaku cukup familiar dengan gaya bermain tim Indonesia. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa beberapa pemain asal negaranya pernah berkarir di Liga Indonesia. Ini akan menjadi pertandingan penting bagi para pemain muda kami. Saya sangat respek terhadap sepak bola Indonesia. Mungkin banyak orang terkejut, tapi saya sudah lama mengikuti sepak bola di sini karena ada beberapa pemain Montenegro yang bermain di Indonesia, kata Miodrag dalam konferensi pers resmi timnya. Ucapan tersebut seakan menegaskan bahwa Lebanon datang bukan sekadar untuk mengisi jadwal FIFA Matchday. Mereka benar-benar mempersiapkan diri dengan serius, termasuk menjalani serangkaian uji coba di Qatar sebelum berangkat ke Surabaya. Menurut Miodrag, Lebanon sedang dalam proses membangun ulang kekuatan tim nasional mereka, dan laga melawan Indonesia menjadi momen krusial untuk menguji kemampuan para pemain muda yang diberi kesempatan tampil. Bagi publik Indonesia, komentar Miodrag bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan atas perkembangan pesat timnas Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia, di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, memang tengah menjadi sorotan internasional. Kenaikan peringkat FIFA, keberhasilan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta masuknya sejumlah pemain keturunan berkualitas tinggi menjadikan skuad Garuda semakin disegani. Indonesia bukan lagi tim yang dianggap remeh di level Asia. Laga-laga sebelumnya, baik di level senior maupun U23, menunjukkan adanya pola permainan lebih modern, disiplin, serta ditunjang kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Situasi inilah yang diantisipasi Miodrag, sehingga ia tidak terkejut jika Indonesia kini dipandang sebagai lawan yang sangat kuat. Lebanon sendiri datang ke Indonesia dengan misi ganda. Pertama, mereka ingin menjaga tren positif hasil uji coba sebelumnya di Qatar. Kedua, mereka ingin mendapatkan pengalaman berharga menghadapi tim Asia Tenggara yang kini tengah naik daun. Dalam sejarahnya, Lebanon memang termasuk salah satu tim Asia Barat yang kerap tampil konsisten di berbagai ajang kualifikasi, meski belum pernah mencatatkan prestasi luar biasa di Piala Asia atau Piala Dunia. Namun, justru karena konsistensi itulah Lebanon tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkarir di liga-liga Eropa, serta mental tanding khas tim Asia Barat yang dikenal ngotot dan tangguh secara fisik. Inilah yang membuat laga Indonesia kontra Lebanon diprediksi berlangsung ketat, meski statusnya hanya pertandingan uji coba. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri. Dua laga persahabatan melawan Taiwan dan Lebanon dijadikan ajang pemanasan sebelum menghadapi lawan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Arab Saudi dan Irak. Dalam konteks itu, Indonesia harus bisa menunjukkan performa terbaik sekaligus menjaga momentum positif yang sudah mereka bangun sejak awal tahun. Miodrag dalam komentarnya menegaskan bahwa meski Lebanon membawa banyak pemain muda, mereka tetap siap tampil habis-habisan. Kami sedang berusaha membangun kembali tim. Pertandingan ini penting untuk memperbaiki kesalahan dari laga sebelumnya dan melanjutkan tren hasil baik. Indonesia sangat kuat, tetapi kami juga ingin memberikan perlawanan maksimal, ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan Lebanon tidak akan bermain bertahan penuh. Mereka kemungkinan akan mencoba mengimbangi gaya main Indonesia yang agresif dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap serta kekuatan duel udara. Dalam sejumlah laga terakhir,
Lebanon kerap mengandalkan pola 4-3-3 yang fleksibel berubah menjadi 4-2-3-1. Taktik ini memungkinkan mereka bertahan rapat, tapi juga cepat melakukan transisi menyerang. Dari sisi Indonesia, Kluivert punya banyak opsi di lini serang berkat kehadiran para pemain naturalisasi baru seperti Miliano Jonathans, Adriano Wibowo, dan Morozil Cetra. Kehadiran nama-nama ini melengkapi pemain-pemain andalan sebelumnya seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Shane Patinama. Jika chemistry di antara pemain bisa terbentuk dengan baik, Indonesia berpotensi menampilkan permainan ofensif yang lebih tajam. Kendati demikian, tantangan terbesar Indonesia tetap ada pada aspek konsistensi dan mentalitas. Sejumlah pengamat menilai bahwa meski skuad Garuda kini lebih kuat secara materi, mereka masih sering kesulitan menjaga konsentrasi sepanjang 90 menit. Beberapa kali, Indonesia kehilangan poin akibat lengah di menit-menit akhir pertandingan. Masalah ini tentu harus segera dibenahi jika ingin bersaing dengan tim-tim papan atas Asia seperti Arab Saudi, Jepang, atau Korea Selatan. Dalam konteks pertandingan melawan Lebanon, publik juga menaruh perhatian besar terhadap peringkat FIFA. Seperti diketahui, setiap kemenangan di laga FIFA Matchday akan mendongkrak posisi Indonesia dalam ranking dunia. Saat ini, target besar PSSI adalah menembus 100 besar FIFA, sesuatu yang sudah lama didambakan. Karena itu, laga melawan Lebanon menjadi kesempatan emas untuk meraup poin tambahan. Miodrag menyadari hal itu. Ia tahu betul motivasi tinggi Indonesia untuk menang di hadapan puluhan ribu supporter fanatik di Stadion GBT. Justru karena itu, ia meminta para pemainnya tidak gentar dengan atmosfer stadion. Kami tahu Indonesia punya dukungan supporter yang luar biasa. Tetapi, pemain saya harus tetap fokus. Kami datang bukan untuk liburan, melainkan untuk belajar, bertarung, dan pulang dengan hasil yang bisa kami banggakan, ujarnya. Sikap realistis namun optimistis Miodrag patut diapresiasi. Ia tidak menutup mata terhadap kekuatan Indonesia, tetapi juga tidak menganggap timnya akan kalah begitu saja. Pola pikir seperti ini yang membuat Lebanon berbahaya, karena mereka bisa tampil lepas tanpa tekanan, sementara Indonesia justru dibebani ekspektasi tinggi untuk menang. Di luar itu, hubungan antara sepak bola Indonesia dan Lebanon sebenarnya punya catatan tersendiri. Kedua negara pernah bertemu di ajang resmi, meski jarang. Pertemuan terakhir di level senior tercatat pada kualifikasi Piala Dunia 2014, di mana Lebanon berhasil unggul tipis. Sejak itu, kedua tim jarang bertemu, sehingga laga kali ini menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan masing-masing tim dalam satu dekade terakhir. Publik Indonesia tentu berharap skuad Garuda bisa mengulang sukses di laga uji coba sebelumnya, ketika berhasil mengalahkan beberapa tim kuat Asia. Dukungan penuh dari supporter di Surabaya diyakini akan menjadi bahan bakar tambahan. Apalagi, sejak stadion itu direnovasi, atmosfer di dalamnya selalu memompa semangat pemain. Namun, kemenangan bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Lebanon yang diasuh Miodrag Radulovic jelas ingin memanfaatkan laga ini untuk menunjukkan progres tim mereka. Bagi para pemain muda Lebanon, tampil di Indonesia adalah pengalaman berharga, baik dari segi atmosfer pertandingan maupun kualitas lawan. Jika ditarik lebih jauh, laga ini juga memperlihatkan bagaimana sepak bola Asia kini semakin kompetitif. Tim-tim dari kawasan timur, barat, hingga tenggara sama-sama menunjukkan perkembangan signifikan. Indonesia yang dulu hanya dianggap penggembira, kini mampu menatap Piala Dunia dengan optimisme. Lebanon yang dulunya jarang diperhitungkan, kini punya potensi mengganggu peta persaingan. Miodrag dengan bijak menutup pernyataannya, kami ingin terus mencetak gol, terus berusaha meraih hasil positif. Indonesia kuat, tapi kami juga tidak boleh kalah percaya diri. Sepak bola selalu memberi kejutan, dan kami akan bermain dengan hati. Pernyataan itu menjadi gambaran betapa seriusnya Lebanon menatap laga melawan Indonesia. Sekaligus menjadi alarm bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya untuk tidak lengah sedikit pun. Sebab, meski hanya uji coba, hasil laga ini bisa memengaruhi banyak hal. Peringkat FIFA, mental tim, hingga kepercayaan publik menjelang kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pada akhirnya,
Laga Indonesia kontra Lebanon akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan persahabatan. Ia adalah panggung uji mental, panggung pembuktian, sekaligus panggung yang memperlihatkan arah baru sepak bola Indonesia dan Lebanon di masa depan.